hu ahad hu ahad. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalatu wassalam ya najiyallah salawatullahi wassalamuhu tubarikuna biha jami'al hayat wa badal mamat. Ulangi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya najiyallah salawatullah wassalamu salatan tubarikuna biha jami'al hayat wa ba'dal mamat. Assalamu alaika ya arhamar khalqillah wa rahmatullahi as-salatu alaika ya aslaha khalqillah salawatullahi wassalamuhu salatan tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqam wal afati wal ahad. Assalamu alaika ya safwatallah wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya safiyallah salawatullahi wassalamuhu salatan tutahhiruna biha min jami'il uyub wa sayyi'at. Assalamu alaika ya abdallah khalqillah wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya asyrafa khalqillah salawatullahi wassalamuhu salatan taghfiru lana biha jami'az zunuba wal khati'at. Assalamu alaika ya nikmatallah wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya man bihi yardallah salawatullahi wassalamuhu salatan tabsutu biha rizqana wa gina'ana wa ilmana. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya naziyallah salawatullahi wassalamuhu salatan tubarikuna biha jami'al hayat wa badal mamat. Kesejahteraan padamu
Wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkahan Allah, salawat atasmu wahai keselamatan Allah, salawat Allah padamu dan keselamatan, suatu salawat yang memberkahi kami akan seluruh hidup kami dan setelah kematian. Assalamu alaika ya arhamar khalqillah wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya aslaha khalqillah, salawatullahi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ma'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa bi kitabihi Jalalatul Qadir wal Gunyah insyaallah, wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, Allah memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah muliakan kita, diluaskannya rezeki kepada hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, handai taulan kita, tetangga-tetangga kita. Melewatinya pula mudah-mudahan Allah selalu membukakan hijab bagi kita sehingga kita dapat musyahadah kepada Allah Azza wa Jalla dan makin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-mu'minu ya'malu lidunyahu wa akhiratihi. Orang mukmin itu beramal untuk dunia dan akhiratnya sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya'malu lidunya bulghatu biqadrin ma yahtaju ilaihi. Tentu saja rezeki itu didapatnya dengan kerelaan dia didasarkan pada kadar apa yang diberikan Allah kepada dirinya. La yuhassilu minhal kasir. Tidaklah mungkin dia begitu ambisius terhadap dunia ini seperti orang-orang yang tidak beriman, seolah-olah orang-orang tidak beriman ingin mengambil dunia ini semuanya, gitu kan, di dadanya, gitu kan. Tapi orang mukmin sekedar apa yang bisa bagi mereka kehidupan mereka, karena mereka menyadari hidup di dunia ini sementara aja. Jadi meskipun orang itu nanti kaya, tidak bertambah umurnya. Meskipun orang itu miskin, tidak berkurang umurnya dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tetapi al-jahilu kullu himmahu ad-dunya. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, jahil itu adalah orang bodoh. Kullu himmahi ya. Tiap-tiap semangatnya semuanya adalah ad-dunya. Nah, jadi kalau orang muslim semangatnya dunia, maka ya jahil. Sampai masjid di anak hijauan apa untuk usaha apa namanya masjid dah, di anak hijau usaha majlis taklim, macam-macam usahanya majlis taklim. Majlis taklim apa, mungkin majlis taklim membaca
baca Al-Quran kalilah. Tapi kalau sebenarnya majelis taklim tidak ada usaha, tidak ada. Karena yang namanya duduk di majelis taklim itu bukan urusan dunia, bukan. Tapi adalah himmatul akhirat. Tapi memang untuk semangat akhirat. Wal arifu, adapun seorang yang arif billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla, bisa menyaksikan sifat-sifat Allah, kullu himmahi, semangatnya, setiap semangatnya tidak lain adalah al-akhirati, adalah akhirat. Summal maula, bersamaan dengan akhirat itu dia musyahadahnya, menyaksikan tentang Tuhannya, itu yang diutamakannya. Yalah, kendaraan buruk kada apa-apa, ya kah? Kendaraan orang baru-baru buruk tidak apa-apa, tetap dia ma'rifat kepada Allah. Hanyar juga kendaraannya, baru juga kendaraannya, tidak apa-apa juga. Alhamdulillah, tidak apa-apa dia. Tapi dia mendapatkan kendaraan yang baru, tidak habis-habisan hatinya kepada dunia. Ada kalau orang nang habis-habisan lawan dunia, semangat hatinya, ya kan? Peribahasanya sampai berkelahi lah, sampai pembunuhan, ya kan? Hanya gara-gara rokok, hanya gara-gara sesuap nasi, masya Allah, ya kan? Dalam begitu juga hidup ini, nggak usah kayak orang seperti itulah, itu orang jahil. Karena yang namanya rezeki itu sudah nyata, Allah yang membagikan, bukan manusia. Ija hasala baina yadaika raghib minad dunya wa naja'atka nafsuka wa talabati syahwatu penjur hina izin ilama yaqdiru ala kasrati. Bila engkau menemukan sepotong roti, sepotong lagi, maka lihatlah ketika itu dirimu memprotes, wah roti karing ini tidak enak nih, roti ini. Tetapi watalabati syahwatu, bisa jadi syahwatmu justru kepingin, ya kalau tapi iwak karing nih, ikan macam-macam lah. Itu aja yang dipersoalkan antara diri dan syahwat. Kendaraan ini bagus bang, tapi iyalah, ujar perasaan diri begini, ujar syahwat begini, harusnya kah? Bini pas dah kawan dikawinnya dah, ujar syahwat, jaka lagi jar, ngitu pulang ya. Ya kelak. Itulah antara syahwat dan diri itu sering konflik, bingung. Pahina izin, maka ketika itu kata saya, pandanglah Allah Azza wa Jalla yang bisa mematahkan atas semua hal itu, subhanallah, ala kasratin, masya Allah, fa innahu, karena sesungguhnya la falaha laka hatta tubghada nafsuka wa tu'adiha fi janibil haqi azza wa jalla, karena sesungguhnya tidak ada kemenangan apapun bagimu memikirkan tentang dirimu dan syahwatmu itu. Karena kedua-duanya konflik itu jangan dipikirkan. Kamu kembalilah. Yang penting tubghadu nafsaka. Engkau memahami adanya pemahaman kebencian, menghindarkan dari kehendak-kehendak dirimu, wa tu'adiha fi janibil haqi, dan kehendak hawa nafsumu, apa yang biasa terjadi pada dirimu yaitu berlebih-lebihan, itu adalah sesuatu yang menyampingkan, menjauhkan kamu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau diturutakan, kadang-kadang orang datang, iyalah jar pian Niger semuaan sukses sudah, wah duit banyak, bini 3 sudah, batu apalagi ya, rumah sudah ada, amas banyak, kendaraan cukup, harusnya pian ini jadi anggota dewan lagi jar. Wah, lalu nang mendengar nih ilah jar, akhirnya terpengaruh jangan jadi anggota dewan. Ya Pak, makin lupa dengan Allah, nang ada aja sudah lupa lawan Allah, makin lupa, akhirnya hanya dunia saja yang dikejar. Nah, ini berbahaya seperti ini ya. 129.
keringat terbatasin. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang a'rada, menentang Allah, an dzikri atau lupa kepada Allah Azza wa Jalla, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan mendapatkan kehidupan ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit. Sempit di sini apa maksudnya? Ialah lupa kepada Allah Azza wa Jalla, lupa dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi, Imam Qurtubi. Nah, di sini disebutkan daripada Al-Qadi Abu Bakrin Ibnu Arabi bisirajil murid lahu qala fihi, hadis sahih fiha qala al-mautu kafaratun likulli muslim. Kematian itu adalah kifarah. Kifarah itu balasan bagi orang muslim. Apa yang dimaksud balasan? Begini, Allah Azza wa Jalla bila sayang kepada hambanya, maka dijaganya lah hambanya itu supaya bersih keadaannya ketika di dunia nanti, sampai nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari dosa. Nah, itu Allah pada orang mukmin maksudnya. Maka jar Nabi, kematian seorang mukmin itu adalah kifarat baginya. Maksudnya adalah menghapus dosa-dosa orang mukmin. Sebenarnya kematian itu menghapus dosa-dosa. Nah, bagaimana ini? Wa fil qabaril masyhur yaqulullahu ta'ala, di dalam sebuah hadis yang masyhur Nabi bersabda, waqad qala ma min muslimin yusibhu aja min maradin pamasiwahu illa khattallahu bihi sayiatihi kama tahattas sajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim itu yusibhul aja, ketika Allah menimpakan kepadanya penyakit, min maradin, dari suatu keadaan yang menjadikan dia sakit, pamasiwahu, dan apa saja selain daripada sakit yang sifatnya kesengsaraan, illa hatallahu bihi, melainkan Allah menghapus dengannya itu. Apa yang Allah hapus kepadanya? Sayi'atahu, yaitu keburukan-keburukannya, dosa-dosanya. Kama tahatus sajaratu waraqah, sebagaimana pohon menjatuhkan daun-daun. Jadi orang mukmin itu, makanya jangan, ini ada pemahaman lah, ada yang pemahaman yang keliru mungkin dalam masyarakat. Garing sini naus badannya mati aja. Tapi bila dia adalah orang mukmin, maka sakitnya itu adalah menghapus dosa-dosa mereka, supaya nanti mereka bertemu dengan Allah itu dalam keadaan bersih. Wahajabi kilapin jar Imam Qurtubi, la man la yuhibbu wala yardahu, terhadap orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Nah, wala yardahu, Allah tidak redha kepada orang-orang ini. Ini ada sebagaimana di dalam kabar, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa ijjati wa jalali, demi keagunganku, wa jalali, demi kebesaranku, la ukhruju minad dunya, tidaklah aku keluarkan minad dunya seorang hamba, abdan uridu an ajabahu, di mana aku menghendaki mengajab si hamba itu, tidak akan kumatikan si hamba itu dulu, hatta, nah, sampai
upiyahu bikulli hasanatin amaliha bisohatan fi jasadi, di mana aku pasti akan kubalas kebaikan-kebaikannya, meskipun sedikit saja kebaikannya akan kubalas dulu di dunia sampai habis balasan itu. Maksudnya sampai semaksimal mungkin balasan itu. Makanya bila orang kada disuka Allah tuh mau sugih cepat bana sugih lah, ya kah? Nah, hati-hati nang cepat sugih itu lah. Nah, ini langsung sugih. Nang lambat nih bilang berpuluh-puluh kali, beratus kali, beribu kali berdoa bihimat sudah, belum dikabulkan Tuhan lagi. Hati-hati, itu mungkin orang yang disukai oleh Allah, tapi orang tidak disukai Allah itu jernak. Bisihatin pijasin, wasaatin, kami berikan kepadanya wasaatin, balasan. Padahal sedikit aja kebaikannya, tapi balaskanku wasaatin bi rizkihi, kami luaskan seluas-luasnya rezekinya supaya kami balas di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi kan, ya kan? Warogadin fi isi, kehidupan yang nyaman di hidup di dunia. Bini 10 sendiri. Maka jarukun semua anjar. Ini ilmunya nih jar, ilmu anu jar, itik anu jar, itik sarap apa, itik sarati ini jar. Nah, itik apa tuh? Itik sarati lah namanya sahih laki. Bu, undangan aja kalau ibu nih nah. Wa amanin fi syarbi, merasa aman dalam hidupnya, hatta ablugha minhu masyakilat jar, sampai kami terus balas ujar Tuhan, seberat debu saja kebaikannya pernah dilakukan, kami balas kebaikan. Masya Allah. Fa in baqiya lahu sayun, sampai tidak ada lagi nanti sisa kebaikannya untuk dibalas di dunia, kami matikan dia. Hawanat alaihil maut, kami datangkanlah kepadanya kematian. Masya Allah. Mati just tersenyumnya di atas hotel bintang 5. Ambulan membawanya, ambulan presiden tuh ya Pak. Hatta sampai kami mudahkan kematiannya. Hawanat, Masya Allah, alaihil mauta, kematiannya kami mudahkan. Wis, yo, atau di pal 18 matinya lah. Ya kah? Hatta yabdo ilayya walaysa lahu hasanatan bitaqwa yattaqo bihanna, sehingga tidak ada lagi kebaikan apapun yang perlu dibalas nanti di akhirat, lalu kami pun mudah mencampakkannya ke dalam api neraka. Nah, lihat. Jadi kita nang pina sulit-sulit nih hidup lah, itu tandanya Tuhan nak maha bisakan, ya kah? Maha bisakan dosa-dosa kita di dunia ini. Ya lah, lalu kita di asam manusia sedih mana tuh Bang? Aku nijar tidak bekesah banare lagi. Jar ya kalau lah. Andaikan aku bekesah jar, gunung gin meledak jar. Gunung meledak. Saking sedihnya, Masya Allah. Bo, paloi boy ditakoni gurunya loy. Ikam ini cita-cita jadi apa loy jar? Jadi paloi. Ulun gue cita-cita hendak jadi kepala Pertamina. Jok aja gurunya. Kenapa jadi hendak jadi kepala Pertamina? Dulu abah ulun hendak juga gue jadi kepala Pertamina. Jadi ulun hendak juga. Kalau kayak itu lu lah abah ikam nih anu aja kepala Pertamina kada gue ajar. Abah ulun hendak juga semalam jadi kepala Pertamina tapi tidak bisa. Lah, hendak juga kalinya nah. Masya Allah. Kan pian mudahan pian luas rezeki, diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya
berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuni kulwan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku, duduk manis bersangka batis, sembah sujud sambil menangis, mengingat kuitan bertangis-tangis, hati nan karas sudah terkikis, hati nan karas sudah terkikis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tawbiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas, sahibah surat Fatihah